a shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali bermain MU Career Mode kita. Dan di sini kalian bisa lihat ada transfer offer untuk Fred yang kemarin memang di episode sebelumnya saya udah meletakkan Fred ini di transfer list. Dan langsung aja Pak, ada tim yang tertarik untuk membeli Fred ini. Ya, jadi sebelum kita lihat tim apa yang bakal membeli Fred ini atau tim yang memberi tawaran untuk Fred ini, di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman semua dulu bahwasanya di sini saya bakal menjual satu center back kita, center back yang bisa dibilang sebenarnya kalau dibilang sudah lama di MU nggak bisa juga sih, soalnya kan di real life itu dia masih termasuk menurut saya termasuk masih baru juga sih ya. Tapi di sini di series kita udah sangat lama karena kan ini udah masuk musim keempat, jadi artinya udah 4 tahun Harry Maguire bersama United di series kita ini. Dan ini pemain rencananya bakal saya jual, saya masukkan ke transfer list ya, karena kalian bisa lihat usianya juga udah 29 tahun sekarang, dan kita punya center back yang bisa banget untuk gantikan posisi Harry Maguire ini. Ya contohnya saja si Tonzibi berduet dengan si Clem Lenglet, kemudian ada Davinson Sanchez juga yang usianya jelas lebih muda dari Harry Maguire ya. Walaupun sebenarnya pasangan duetnya selama ini Harry Maguire itu adalah Davinson Sanchez, tapi kalau kita jual Harry Maguire itu masih ada banyak penggantinya, seperti Fosu Mensah bakal lebih sering main di posisi center back mungkin, atau mungkin kita kasih kesempatan untuk pemain-pemain muda seperti Azevedo ini yang kemarin bagus banget mainnya di turnamen pramusim ya. Jadi kita punya cukup banyak sih. Ini juga Ethan Lair juga bisa. Dia juga bisa center back, cukup fleksibel. Dan iya masih banyak lagi sih untuk posisi-posisinya Harry Maguire ini. Jadi bisalah digantikan ya. Kalau untuk Boric Jackson juga bakal saya jual. Ini udah masuk ke transfer list. Dan Harry Maguire ya kita masukin aja. Tapi kalau teman-teman nggak setuju bisa drop komen di bawah ntar. Oke, dan ya di sini saya mau ngasih info juga, mungkin teman-teman yang nggak nonton di episode sebelumnya itu, saya bakal kasih judul ini adalah tentang Ronaldo. Jadi judulnya nanti ini video kemungkinan adalah keputusan Ronaldo untuk pensiun di akhir musim. Ya karena mungkin teman-teman ada juga beberapa yang nggak nonton episode kemarin itu karena judulnya kan di situ Lingard kan, bukan Ronaldo. Jadi mungkin ada yang malas nontonnya gitu. Tapi di sini judulnya bakal saya jadiin Ronaldo sebagai fokus utama, biar teman-teman semua di luar sana tahu bahwasanya Ronaldo udah bakal pensiun nih di MU. Oke, jadi kita bakal langsung aja cek untuk Fred ini. Siapa sih yang nawar Fred? Nah, ada banyak ternyata ya. Ada Costa juga. Oke, kita mulai dulu dari Costa nih. Dari Costa ini di sini dari siapa nih? North Jailan ya. Oke. Untuk harganya sendiri dia berani memberikan Costa ini sebesar 1 juta. Kita ingat dulu untuk right back sendirinya MU itu ada Joshua Kimmich, ada Aaron Bissaka, ada juga Ethan Lair bisa, ada Dalot juga bisa. Jadi kemungkinan gimana ya, kita jual aja kali untuk Costa ini sendiri, Valerio Costa. Ya sebenarnya dia cukup fleksibel juga sih, dia bisa right back dan juga center back. Ya udahlah ya, kita jual aja ya. Kita jual aja nih. Kemudian untuk Fosu Mensah ini enggak sih. Fosu Mensah ini 24 tahun, ataukah Fosu Mensah aja yang kita jual dan Costa kita pertahanin nih, mengingat usianya. Tapi enggak sih masih bagusan Fosu Mensah sih menurut saya, karena kita bisa melihat dari postur tubuhnya juga ya. Untuk Fosu Mensah sendiri ini cocok banget jadi center back sih. Saya lebih fokusnya dia di center back sih sebenarnya dibandingkan right back. Oke, kita tolak aja untuk Fosu Mensah ini. Kita reject dari Utrecht ya. Dan untuk Fred sendiri ini dari Atalanta sebesar 24 juta. Ini udah jauh sih dari value-nya, selisih 2 juta. Tapi saya bakal coba naikin sedikit. Kita negosiasi aja dulu.
Oke, ini dia perwakilan dari Atalanta. Dan ini Ronaldo sih, saya apa ya? Posisinya ngepas banget gitu. Pas kita tentukan musim terakhirnya MU di musim keempat, Ronaldo juga bakal pensiun di musim keempat ya, di akhir musim keempat tepatnya. Dan itu adalah menjadi perpisahan yang sangat, istilahnya sangat mengharukan lah ya. Karena selain kita berpisah dengan MU ya, kita juga berpisah dengan sang legenda kita, Cristiano Ronaldo. Dan di sini saya kepikiran sih untuk menjadikan Ronaldo, langsung deal Pak, 26 juta. Oke, Fred, itu dia. Jadi di sini saya kepikiran untuk menjadikan Ronaldo kapten ya, untuk di akhir musimnya ini. Jadi dia bakal menjadi kapten selama dia masuk di lapangan. Dan kita bakal atur dulu di sini kapten untuk seorang Cristiano Ronaldo. Oke, dan Fred udah bergabung tadi, udah resmi kan, pindah. Dan kita langsung aja mungkin kali ya untuk next aja, sambil menunggu juga untuk pemain-pemain yang kita bakal jual tuh. Nah, ini udah ada nih tawaran transfer lagi untuk Harry Maguire. Oke, Bayer. Oke, gila, tim besar banget yang pengen membeli Harry Maguire. Oke, kita ini aja dulu. Harry Maguire ini oke, 45 ya, masih cukup jauh sih sebenarnya dari value-nya sekarang 37 juta ya. Tapi di sini masih bisa lah kita naikin ya. Oke, kita coba dulu aja negosiasi. Dengan pihak FC Bayern, dan kemungkinan saya bakal coba naikin di harga, bisa nggak sih 75 ya kayak tadi. Oke, sekarang budget kita udah bejibun banget Pak. Transfer budget kita tuh 600 lebih, Bung. Gila. Oke. Di sini kita coba kasih ke 70 mungkin ya, 70 ya, kayaknya kalau 75 terlalu berlebihan dah. Apalagi ini Harry Maguire udah memasuki istilahnya usia-usia yang bentar lagi akan menurun overratingnya. Oke, 53 juta ya dia ngasih kita Salon Klaus. Gimana kalau 68 aja? 68. Waduh, 59 ya. Oke, kalau gitu kita hilangin aja salon kelasnya. Kita kasih ke 65 aja. Remove salon class. Submit offer. Oke, deal ya. 65 juta untuk Harry Maguire. Jadi itu dia. Dan ini dia di 6 Juli kita bakal berhadapan dengan Guan ya. Ini susah banget juga namanya. Oke. Harry Maguire juga ada sedikit terkejut ya dari pihak, semua pihak sih sebenarnya, termasuk Harry Maguire sendiri mungkin yang terkejut dia dijual. Oke. Kita mungkin langsung aja main ke pertandingan kedua kita di turnamen pramusim. Di sini saya bakal pakai baju warna hitam aja. Dan kita masih saja bakal menggunakan, nah ini karena Ronaldo lagi kurang fit, jadi
Kita mungkin mainkan si... Waduh, siapa nih yang sebaiknya kita mainkan? Apakah Fred aja? Kita kasih permainan, apa namanya, perpisahan ya dengan Fred. Oke, jadi seperti ini aja line up yang bakal saya turunkan ini. Kemarin juga ada yang bilang, Bang, mainin Tanner coba di sisi right back. Walaupun ini pemain udah lama banget kita pengen jual, tapi belum terjual juga. Tapi ya udahlah, kita coba aja karena juga saat ini right back muda kita semua nggak ada yang bisa dibilang bisa dimainkan dulu karena lagi kelelahan banget staminanya. Vosmensa juga, Kimmich sih bisa, tapi di sini saya maunya mainkan pemain-pemain yang jarang banget kita mainkan ya untuk main di kompetisi pramusim seperti ini. Bisa juga sih Boris Jackson nih yang bentar lagi juga kita bakal jual. Bisa nih kita naikkan mungkin di babak kedua masuk gantiin si Diego Dalot ini. Waduh, tau gini bajunya mendingan warna putih tadi ya. Agak gelap, sama-sama gelap sih. Oke, kita mulai kick off-nya tadi. Waduh. Dalot. Ethan Laird. Kasih ke Diego Dalot. Scott McTominay. Rubel langsung ke Mason Greenwood. Mason Greenwood. Greenwood! Langsung gol. Gila. Emang beda sih level legendary di turnamen pramusim dengan level legendary di kompetisi kompetitif ya. Ini kayak mudah banget gitu loh. Saya merasa kayak lawan ini aja, apa namanya, world class gitu. Bukan legendary. 1 gol dari MU di awal-awal game ya. Kita udah mampu mencetak gol melalui Mason Greenwood di menit keempat. Serangan pertama kita dan langsung berubah gol. Oke. Nah, di sini juga kita jual Fred karena memang kita bakal memberi ruang untuk seorang masuk lagi dong. Kita juga memberi ruang untuk seorang Hagiwara dan juga Angel Gomez ya untuk lebih sering bermain lagi karena di musim keempat ini saya maunya mereka menjadi bintang sih untuk gelandang tengah kita. Daniel James shooting pakai kaki kanan, tentunya pasti ya bisa dipastikan James juga ini bisa dibilang untuk musim keempat ini bakal menjadi puncak karirnya sih di series kita ini. Karena dia satu-satunya pemain yang paling cepat menurut saya di MU untuk series ini ya. Meskipun mungkin di real life itu kalau nggak salah yang tercepat di MU itu adalah Rashford ya, kalau nggak salah. Tapi di sini saya lihat Daniel James lebih cepat dari Rashford sih. Oke, James come on. Greenwood, Mason Greenwood, kuat sekali dia Greenwood dan oh gila 2 gol dari Mason Greenwood. Waduh. Ini kayak gampang banget loh untuk membobol. Tapi memang sih wajar aja juga gampang karena ini kan yang kita hadapi untuk saat ini di turnamen pramusim musim keempat ini. 2 tim yang kita hadapi ini adalah tim kaleng-kaleng semua ya, maksudnya nggak selevel lah dibanding kayak misalnya Real Madrid, Barcelona, Piemonte Calcio, itu nggak selevel lah ya. Nah setelah ini mungkin lawan kita berat semua. No, O'Hara nice, offset ya.
Oke, ternyata offside. Aduh, tan lahir. Oke, jangan berbuat kesalahan aneh-aneh, Pak. Oke, di blok, mantap banget. Oke, O'Hara. Nice save dan waduh, kenapa nih? Astaga, kartu kuning. Woi, di mananya kartu kuning tadi? Pelanggaran apa yang dilakukan Dalot? Oke, iya iya sih. Wah, kacau banget dah. Oke, corner kick. Ada, oh. Dalot dibuang aja bolanya. Leo Gubo. Greenwood. Aduh, Fernando. Oke. Liu Huan. Nama-nama pemain China semua ya. Oke. Dan itu dia halftime-nya. Kita lihat dulu untuk... Aduh. Kelanjur ketekan tadi. Bulatnya. Padahal saya mau lihat tuh. Nggak sadar tadi loh saya neken bulat tuh. Padahal saya mau lihat tadi skornya Barcelona itu dia menang berapa tadi. Jonathan Ferreira, oke. Zhang Yuning. Siapa lagi namanya? Zhang Yuning. No, di shoot. Wah, gila. Kebobolan, Pak. Ada kesalahan dari pemain belakang kita tadi sih. Terlalu membiarkan ini ruangnya kosong tuh. Tuh, aduh ini nih. Ethan Laird ya? Iya sih. Ethan Laird tadi agak... Kenapa dia sempat agak ragu-ragu gitu? Oke, Jonathan Vieira berhasil mencetak gol balasan. Fred. Tahi Chong. Andres Pereira. Tahi Chong lagi-lagi. Tanner. Tominay. Andres Pereira. Fred. Wadaw. Woi. Fred. Oh, gila Fernando. Zhan Huyung, oke. Kasih ke sisi kanan ada Huyang Kiang. Dalot. Nah, Komang Dalot. Aduh, udah mesti kita ganti nih Dalotnya bentar. Oh, ada yang dituju Greenwood tadi, tapi sayang sekali. Ya, lah. Astaga, baru aja saya mau ganti, Pak. Kartu merah lagi. Kartu kuning lagi sekalian kartu merah. No, gila. Astaga, itu nggak sengaja loh, Sid. Aduh. Ya, nggak bisa diganti dong berarti. Aduh, posisi left back kita jadi kosong nih. Das Pereira. Langsung Greenwood kasih ke Tahi Chong tuh. Greenwood. Astaga, itu kenapa Greenwood? Oke, kita ganti pemain aja dulu ya. Aduh, gawat nih. Apa kita ganti formasi juga untuk satu aja CDM nih bisa? Satu CDM, satu cam ya. Kita lihat dulu ada nggak sih formasi yang nggak ada ya. Oke, udahlah, kita biarin aja. Lagian ini udah mau selesai juga, dan mungkin pemainnya yang bakal kita masukin di sini adalah si Palacios. Mungkin saya coba jadiin CF sih. Coba Greenwood di posisinya Tahi Chong. Nah, kayak gini. Atau jangan Palacios deh, Vasquez aja. Ya, tapi coba aja sih Palacios kan belum pernah main. Dan di sini ya Daniel James saya ganti di posisi kanan. Kemudian untuk
Aduh. Itu aja sih ya. Oke, Tanner kita ganti aja nih. Udah habis banget stamina kita, masukin Bobby Jackson aja. Bobby Jackson juga bisa anyway di posisi sayap lagi, right back maksudnya. Oke, Tai Chong out dulu. Zhang Yu. Nah, Palacios dapat loh. Gila Palacios. Wadaw, tendangannya masih. Aduh. Oke, off target cuy tendangannya. Palacios 6, bagus banget umpannya. Jadi Daniel James tuh. Dan no, gila nggak masuk loh. Kasih ke Greenwood, sisi kiri. Ya, salah tadi Bung Fred. Harusnya kasih ke Pereira tadi Fred. Oke, dan itu dia. Full time whistle. Ya, dan MU kembali menang dengan skor yang cukup memuaskan juga sih, walaupun tadi kebobolan kan. Dan Mason Greenwood pastinya menjadi man of the... Enggak, Daniel James ternyata ya. Oke. Daniel James yang cukup memberikan kontribusi yang banyak ini untuk MU dengan rating 9,6. Bagus banget. Dan ya, kita punya 9 shot, 5 on target. Dan untuk Beijing Guan sendiri ini 7 shot, 5 shot on target. Oke, kita advance. Dan ini dia. Barcelona menang 3-0 atas Shandong Luneng, kemudian Piemonte Calcio menang 2-0 atas Kawasaki, dan Madrid menang menghadapi PSG 2-1. Wow. Oke, ada transfer offer juga untuk Barlow nih. Aduh, si Dalot kena suspend lagi gara-gara kartu merah tadi ya. Untuk Barlow sendiri kita bakal lihat dulu, Barlow ini ditawar berapa nih sama Galatasaray. Oke, saya langsung jual aja ya, kita accept aja. Nanti kelamaan kalau misalnya mau ditambahin dikit. Oke, jadi ya kita mungkin langsung lagi aja main di pertandingan kedua kita episode hari ini. Oke, Costa udah sold ya, udah bergabung dia dengan North Jalan, 1 juta euro untuk budgetnya. Dan ini lagi ada tawaran untuk Pascal. Jadi cukup banyak sih pemain-pemain yang tim-tim yang pengen beli pemain-pemain muda kita. Nah, Pascal juga bakal kita jual langsung aja, nggak pakai lama guys, karena kita bakal segera mengakhiri series MU Career Mode ini. Dan ya, saya mau di sini kita bakal Fred juga sold. Saya mau di sini kita main sesering mungkin sih. Dan yang saya kan habis melakukan vote tuh, dan kebanyakan dari kalian juga ingin lebih fokus aja di satu series, dan kita bakal habiskan untuk MU Career Mode ini musim keempatnya. Kita bakal segera tamatin dia. Nah, ini Harry Maguire udah sold ya, udah resmi ke Bayern, dan itu dia. Thank you banget untuk Harry Maguire selama ini udah membantu MU. Dan aduh, gila banyak banget yang terjadi hari ini. Ini dia Harry Maguire resmi mengenakan pakaian FC Bayern. Ya, dan ini juga ada berita mengenai Piemonte Calcio ya, berhasil mendapatkan Arkadiusz. Oke, Arkadiusz milik dengan harga 64 juta. Waduh, cukup besar juga nih. Dari Atletico Madrid ya. Oke. Jadi, ada lagi tadi tuh. Bentar. Ini cukup banyak sih transfer terjadi di musim keempat kita ini. Ini Villarreal juga. Tony Villa ya. Dengan harga 24 juta. Wow. Oke, jadi kita langsung aja main menghadapi Barcelona. Nah, ini menarik nih. Menghadapi Barcelona. Oke, dan kita bakal lihat dulu. Di sini keren juga bajunya Barca nih yang hijau. Nah, kita bakal pakai baju merah pastinya, dan Barca apakah kita kasih merah birunya? Jangan deh. Kuning aja kali ya. Ini kuning biru nih.
Oke, kita lihat bisakah kita mengalahkan Barcelona mengingat dia yang sempat ngalahin kita di laga UCL kemarin ya. Dan kita bakal lihat dulu untuk squadnya sendiri dia bakal nurunin siapa aja tuh. Oke, jadi ini aja untuk line up-nya dan kita langsung aja gas, let's go. Oke, jadi ini deh guys untuk match kedua kita. Atau match ketiga sih sebenarnya untuk ASEAN Elite Cup ini. Oke, dan ini dia starting 11 dari MU. Ada Cristiano Ronaldo pasti sebagai kapten, kemudian Neves, James, Gomez, Aguilera, Silveira. Nah, ini Coutinho masih bertahan aja Pak di Barcelona nih. Kita lihat siapa tadi? Abel Ruiz ya. Oke, kipernya ada Inaki Pena, kemudian Elis Hicak, Tobido, Dayot di Upamecano. Oke, Dayot kita bertemu kembali ya. Dan Reis, Alena, Alan. Oke, Ruiz ya, Coutinho doang sih yang Alan juga sih. Yang istilahnya pemain-pemain yang cukup dikenal ya. Saya nggak tahu ini yang lain sih. Aduh, saya lupa tadi lihat benchnya Barcelona siapa aja yang di bench tadi. Messi kemana nih? Apa udah pensiun juga? Tapi kan enggak lah ya, kayak Messi kan masih lebih muda daripada Ronaldo tuh. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara MU versus FC Barcelona. Come on MU, glory Manchester United. Walaupun ini turnamen pramusim, tetapi di sini saya pengen banget untuk ngalahin Barcelona pastinya. Crossing, Cristiano Ronaldo kena tiang, bung. Gila, serangan pertama MU udah membentur tiang langsung dan mengancam gawang dari FC Barca. Filipe Coutinho. Oke, dia main di sayap kiri seperti biasa sih posisinya Coutinho memang. Cuman ini di series kita ini Coutinho juga masih bertahan lah ya di Barca. Gila, kalau di ini series Dortmund kayaknya udah nggak ada lah ya, udah dijual kayaknya. Untuk Dortmund series Dortmund Career Mode kita. Dan di Madrid juga dia nggak pernah nongol Madrid Career Mode. Neves, oke. Neves, ayo. Wih, skillnya bung. Aguilera, coba shooting Aguilera. Gila Aguilera. Damn. Menang duel tadi dia. 1-0 untuk United. Wow. Kaki kiri Aguilera tadi. Berhasil mencetak gol untuk MU. Ichiro Aguilera. 2 gol ya, jadi gol keduanya di ASEAN Elite Cup. Nah ini nih, ini yang saya mau lihat nanti. Aguilera beserta Gomez ini, duet mereka di pertandingan kompetitif ya. Kita lihat apakah dia bakal bisa menjadi sosok yang menggantikan Andreas Pereira dan juga Fred. Walaupun Pereira masih saya pertahankan sih. Over the top Cristiano Ronaldo. Gila, Dayot, oke, berduel dia dengan Ronaldo. Woi, pelanggaran tuh sih. Astaga, bukan pelanggaran ternyata. Oke, Alena. Ini jadi menarik sih, coba ini ya, coba bisa main Clement Lenglet, saya bakal mainkan sih. Oh, saya bakal mainkan sih untuk, kan kemarin
Iya, kalau nggak salah seingat saya kita barter dia kan, barter Dayot dengan ini si Clement Lenglet kan. Junior. Oh, O'Hara nice save. Alena kasih ke Filipe Coutinho. Oke. William James. No, astaga, kebobolan kita. Astaga itu. Oke, 1 gol balasan dari Barcelona dicetak oleh William James. Ini sorry kalau saya salah sebut namanya ya sekali lagi. Oke, tegas lagi ke babak selanjutnya. Silveira. Ciro Hagiwara tuh lagi-lagi. Hagiwara, come on. 2 gol dari MU berasal dari Hagiwara hari ini. Gila banget Hagiwara, Pak. Ini Hagiwara salah satu pemain Youth Academy kita yang paling lama juga. Dia kayaknya sama Neves tuh. Sama banget kita angkat dia dari Youth Academy ke tim senior. Itu kalau nggak salah masih di musim pertama itu. Musim pertama MU. Ichiro Hagiwara gol ke-25. Gol ke-25. Gol di menit ke-25 ya. Oke, lanjut lagi. Ruiz, Alan, Alena, Reis, Todibo, kasih ke William James. Oke. Reis lagi-lagi, Alan. Kasih ke Filipe Coutinho sekarang yang belum ada aksi-aksi yang gemilang sih dari Filipe Coutinho sejauh ini. Hagiwara nice banget. Si Cristiano Ronaldo. Daniel James kasih Hagiwara tuh. Aduh, balik lagi. Hagiwara, mantap banget. Kasih Ronaldo lagi-lagi. Oke, kerjasama yang cukup baik tadi antara pemain MU dan sekarang Daniel James melakukan shooting dan gol di menit ke-31. Daniel James berhasil mencetak gol tambahan untuk United. Dan ya, 3-1 sekarang. Kalian bisa lihat tadi kerjasama pemain MU mantap banget tuh. Gila. Kaki kiri dari Daniel James membuat MU unggul 3-1 atas Barcelona. Dan buat kalian yang belum tahu, untuk juara champion musim ketiga kemarin itu adalah Real Madrid ya. Musim ke-4 itu musim ketiga itu Real Madrid juara, musim kedua itu Barcelona, musim pertama Real Madrid. Jadi ini selama kita main career mode MU ini dalam 3 musim terakhir itu raksasa Spanyol semua yang pegang juara champion. Dan kali ini di musim keempat harus United yang mengangkat trofi. Oke, itu juga kado yang manis sih untuk Cristiano Ronaldo. Kan dia udah mau pensiun tuh, dan kalau misalnya kita berhasil ngangkat trofi ya itu suatu perpisahan yang cukup bagus istilahnya. Crossing, ada Gomez di sana. Cristiano Ronaldo mencoba. Cristiano, astaga, di blok. Kaki kiri ya. Ichiro Hagiwara eksekusi corner yang dituju dari Ronaldo. Upamecano tadi, Kalau nggak ada Upamecano tadi itu udah kemungkinan gol sih. Gila aja, Pak. Oke, Neves crossing lagi, kita kasih ke Ronaldo lagi. Daya tuh Upamecano lagi kembali menunjukkan penyelamatan ya. Oke,
Woi, Ronaldo. Astaga. Cukup gemilang sih penampilan Dayot di sini di Barca ya. Beberapa kali dia menggagalkan serangan-serangan MU tuh. Race. Real James oke. Kasih ke Angel Gomez. Cristiano Ronaldo. Oke, Ronaldo. Ronaldo dicoba syuting. Oh, Cristiano Ronaldo. Gol. Wah, gila golnya. Itu cukup jauh loh. Wadaw. Gila, jauh banget jaraknya itu. Dan di pojok sekali, Bung. Luar biasa golnya Ronaldo. Jadi gol ketiganya ya di Asian Elite Cup. Wah, kita udah fix menang sih kalau kayak gini. 4-1 kan. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke. Good job kapten kita. Dan ya kita lanjut langsung lagi ke babak kedua. Nggak pakai lama. Upamecano kasih ke Alan. Oke, Barcelona melakukan pergantian pemain. Ada Merino masuk. Ini saya nggak kenal juga sih pemainnya Barca lagi nih. Ini apakah pemain baru mereka atau pemain yang dari Youth Academy itu? Abel Ruiz. Intinya sih Barca nggak pakai skuad inti mereka lah ya. Sama juga dengan MU kan. Ronaldo doang yang ini, yang bisa dibilang squad inti kita sama Axel Tuanzebe. Oh, di blok tadi Tuanzebe bagus banget. Oke. Fred Gomez maksudnya, Hagiwara. Come on. Aduh. Alam gila. Nah, ini masih menang Hagiwara loh. Oke. Good job. Over the top Cristiano Ronaldo yang itu. Oh. Alena, oke, over the top dia ada di sana. Coutinho dan Abel Ruiz. Kita coba tackle. Oh, cuma ke belakang lagi ada Alan di sana, kasih ke Coutinho. Sekarang Coutinho mencoba untuk melewati pemain-pemain MU. Di sana ada Filipe Silva dan di shooting. Oh, gila golnya Filipe Coutinho. Wah. No, anjay untuk selebrasinya ya. Ya, dibalas dengan gol yang juga berasal dari luar kotak penalti. Tapi kalau diukur dari jarak sama posisi sih lebih keren golnya Ronaldo tadi kan. Lebih jauh juga Ronaldo. Oke, selebrasi dari Coutinho. Goal for FC Barcelona. Number 39, Coutinho. Oke, namanya disebut Pak. Kalau pemain-pemain terkenal namanya disebut. Coba aja pemain-pemain muda pasti nggak disebut namanya. Pemain-pemain muda yang dari Youth Academy ya. Kapan ya kalau kita main game sepak bola itu lengkap lah ya. Persis seperti di real life ya. Untuk masalah nama pemain nggak ada yang pakai istilahnya. Ada itu kan yang biasanya disebut cuma nomor punggungnya doang. Dan ini juga sih masalah umur lah ya. Ini agak aneh juga ini di FIFA. Kapan baru bisa di fix ya kayak gitu. Ini maksudnya kayak Ronaldo kan ini harusnya ya memang pasti dia ada penurunan sih. Cuman nggak sesignifikan itu. Buktinya di real life juga dia masih on fire banget kok. Ibrahim, aduh gila Coutinho. Oke, di blok Osmensa, oke. Buktinya di real life juga dia masih on fire sih, masih bagus banget. Dan sayang banget kalau di FIFA dia malah menurun padahal lagi bagus-bagusnya, kecuali nih ya, kecuali dalam semusim itu dia performanya memang menurun. Ya itu wajar kalau Vertinho ikut turun. Tapi kalau kita lihat kan di musim kedua kemarin kan Ronaldo cukup berkontribusi besar ya.
cukup bagus performanya, jadi saya harap seharusnya sih nggak menurun overratingnya. Oke, Cristiano Ronaldo. Oke, coba syuting Cristiano. Oh, cukup gila sih tadi. Syuting dari jarak segitu. Tapi pernah loh, Martial itu kan yang kemarin. Kalau kalian nonton tuh video saya, nggak tahu sih episode berapa, saya lupa. Cuman jauh banget itu tendangannya. Banyak yang bilang malah itu tendangan Kapten Tsubasa tuh. Jauh banget, tendangan jarak jauh kan. Kalau kalian pernah nonton anime Tsubasa itu nama tendangannya itu dia namanya adalah tendangan jarak jauh ya kan. Nggak tahu kalau bahasa Jepangnya apa, tapi ya waktu kecil kan kita sama-sama nonton Kapten Tsubasa itu dalam bahasa Indonesia ya kebanyakan. Nggak sama yang sekarang. Kalau anak generasi sekarang kemungkinan nontonnya yang versi Jepang aja lah ya, karena ya memang udah nggak ditayangkan di TV gitu loh. Kalau dulu kan masih ditayangin di TV gitu, TV Indonesia. Jadi masih menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Kalau sekarang kan kemungkinan streaming doang tuh. Pakai bahasa Jepang tapi subtitlenya subtitle Indo. Jangan pakai bahasa Jepang tapi subtitlenya itu subtitle Korea ya kan, nggak nyambung tuh Pak. Junior. Aduh. Kita lagi ditekan. Oh, Coutinho lagi gila. Filipe Coutinho cuy. Tendangan dari kaki kirinya. O'Hara. Azevedo ini juga bagus sih. Azevedo untuk back muda kita. Nah, oke, Bruno. Apalagi Bruno, ini paling saya suka nih back kita Bruno. Crossing. Dan Neves. Astaga, pelan banget tendangannya. Oke. Astaga. Todibo. Junior. Alan. Daya itu Pamecano. Gomez. Astaga, itu Gomez harusnya langsung kasih ke Ronaldo tadi. Apakah Ronaldo cuma bisa mencetak gol tunggal hari ini? Untuk Ronaldo ya. 1 gol doang. Wih, tapi man of the match ya Cristiano Ronaldo. Ayo bisa nih 2 gol Ronaldo. No, Alan. Oke, O'Hara. Gila, O'Hara kerja keras banget di sini. Di laga pramusim kita. Padahal kemarin kita nggak pernah mainkan dia ya. Oke. Ichiro Agiwara, kita coba dia kecepatan dari seorang Ichiro Agiwara dan tackle pelanggaran Pak itu, dan siapa lagi kalau bukan Ronaldo yang bakal mengeksekusi ya. Dan Koren Alan nih kartu merah sih. Oke, kartu kuning aja. Oke, kenapa nggak terima kiper dari Barcelona? Wah, jelas itu pelanggaran cuy. Ya, pergantian pemain lagi dari Barcelona. Yang terakhir kali nih. Ini palingan nggak nyentuh bola, dia udah selesai pertandingannya. Oke, dan saya bakal coba di kiri bawah ya. Kemarin kan kanan atas tuh nggak masuk tuh. Kita coba kiri bawah tuh. Oke, mantap masuk ya. Cristiano Ronaldo. Dan gol penutup yang sangat sempurna untuk MU dicetak oleh kapten kita. Oke. Gol keberapa nih? 4 ya. Nice. United. Come on, glory Manchester United. Mantap banget. Dan itu dia full time. Kita berhasil mengalahkan Barcelona, salah satu lawan terkuat kita di fase grup ini, Asian Elite Cup. Dan tentunya Ronaldo lah ya untuk menjadi man of the match hari ini. Oke, kita advance. Dan ini dia rating tertinggi 9,6 didapatkan oleh Cristiano Ronaldo. Dan yang jam shoot tinggi, dan Gomez juga loh cukup tinggi, dan Hagiwara juga. Gila. Ini gelandang muda kita nih punya bakat yang bagus sih.
Oke, kita punya 12 shot, 9 on target. Kemudian Barcelona punya cukup banyak juga peluang sih. Percobaan mereka ada 9, 7 on target bahkan. Wow. Tapi dari selisih gol tetaplah kita unggul 5-2 kan. Oke, PSG imbang dengan Piemonte 2 sama. Madrid menang besar atas Kawasaki 4-0. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Ini kita bakal lihat dulu untuk turnamen prize money-nya. Kita dapat uang 3 juta euro dari kompetisi Asian Elite Cup. Kemudian suspendnya Deo Dalot udah selesai ya. Nah, itu dia aja mungkin untuk video kali ini. Dan next kita bakal berhadapan dengan Real Madrid. Dan ini kemungkinan bakal saya upload juga secepat mungkin. Karena ya tadi kan saya sudah melakukan voting tuh. Dan ya kebanyakan dari kalian setuju untuk selesaiin MU Career Mode ini. Jadi kita bakal fokus dulu di MU. Dan setelah MU selesai bakal fokus di series Career Mode sebelumnya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.